Kami tidak mau cuma kami berkata, kami mau bernyanyi, tapi kami tidak jadi pelaku firman-Mu. Biar malam hari ini Tuhan, setiap kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan boleh hidup kami boleh berbuah. Dan boleh dinikmati oleh setiap orang. Dalam tindak laku kami, dalam tingkah laku kami, dalam karakter kami, dalam nilai hidup kami. Itu mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami umat-Mu. Biar setiap kami Tuhan boleh mengerti, diperlengkapi, dipersenjatai lebih lagi Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan yang berkata-kata, katakan amin. Mari kasih salam dulu, kasih dada dulu ke kanan kirinya. Tengok kanan kirinya, di kanan kirinya ada orang atau enggak. Kanan kirinya, nah coba sapa kanan kirinya, halo. Mungkin udah seminggu gak ketemu, atau mungkin tadi di sekolah tadi baru ketemu, sekarang ketemu lagi. Sapa dulu, oke? Hari ini hari yang luar biasa. Semangat, semangat. Saya belum lihat semangatnya dari tadi sebenarnya. Hanya 20% semangatnya. Saya mau bangkit berdiri dulu dong. Saya pengen semuanya, di sini anak muda semuanya. Ada yang umurnya sudah 30 tahun ke atas, kecuali kakak-kakak di sini. Nah, 30 tahun ke atas. Hari ini saya umur 43. Di sini ada yang umur 20 tahun? Di bawah 20 tahun coba angkat tangannya. Nah itu setengah umur saya loh. Harusnya kalian lebih semangat. Betul? Coba. Kau bom-bom coba teriak tanpa mic coba. Coba teriak yang paling kencang coba. Tuh. Itu kau bom-bom umur berapa kau bom-bom? 33. Harusnya kalau umur 20 tahun ke bawah, coba angkat tangan sekali lagi yang umur 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah, angkat tangan. Bener nih 20 tahun ke bawah semuanya. Jangan nyolong umur ya, kalau umur 40 tahun gak apa-apa, berarti sepantaran sama saya. Kalau sepantaran sama saya, suaranya kecil, biasanya udah mulai tenggorokan sakit, mulai encok, mulai pegel-pegel, kaki mulai udah jalan jauh udah nggak bisa. Kalau umur 40 tahun tuh sudah mulai, saya udah pakai kacamata. Yang saya nggak ngomong yang hari ini nggak pakai kacamata umur 40 tahun enggak ya. Tapi biasanya umur 20 tahun ke bawah tuh masih semangat-semangatnya. Energinya itu masih full. Kalau baterai HP itu masih 99%. Amin. Tadi udah dengar suaranya Kak Bom Bom itu umur berapa? 33. Saya pengen denger yel-yelnya. Tadi kurang mantep yel-yelnya. Kalau saya ngomong Life God Community jawabnya apa? Nah, kalau saya ngomong yes we are, jawabnya apa? Tuh, nggak ngerti kan? Kalau saya ngomong yes we are, kamu harus ngomong Life God Community. Oke? Dicek ya, suaranya sekarang dicek. Boleh lepas masker selama 5 menit deh. Lepas masker semuanya deh 5 menit. Di sini semua sehat? Sehat kan? Nah gak masalah. Yang penting jangan ngeludah-ngeludah sembarangan. Itu gak boleh. Boleh lepas masker sebentar. Kita mau dengar suaranya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Saya pengen tahu, saya ada di kebaktian anak muda Life God Community. Bukan di kebaktian panti jompo Life God Community. Amin. Amin. Ini panti jompo atau kebaktian anak muda? Oke. Sekarang saya pengen semuanya pakai gerakan yes we are gitu loh. Atau yes we are. Apapun, pakai gerakan. Jelas? Jelas? Tunjukkan masa mudamu penuh dengan semangat, penuh dengan api Tuhan. Amin. Oke. Life God Community masih umur 50 tahun. Ini kalau saya berhadapan sama pasangan-pasangan 50 tahun ya seperti ini. Life God Community, yes we are gitu kan. Oke, saya berhadapan dengan anak muda
20 tahun betul? 20 tahun betul? Atau saya ini sekarang salah alamat, di panti jompo mungkin, atau di dewasa muda yang sudah usia pernikahannya 30 tahun pernikahan. Enggak ya, orang yang udah usia perkawinan 30 tahun kadang-kadang udah senep sama suaminya, udah kadang-kadang udah senep sama istrinya. Tapi hari ini saya melihat anak-anak muda yang penuh gairah, penuh passion. Amin. Bisa nggak suaranya lepas? Coba 1, 2, 3. Belum lepas. Itu baru dikejar sama tikus. Sekarang coba dikejar sama anjing gila. Ayo 1, 2, 3. Nah, itu dikejar anjing waras. Sekarang coba dikejar anjing gila. 1, 2, 3. Saya harus datengin anjing gila dulu kalau gitu ya. Enggak kan ya? Oke. Sekarang saya pengen suaranya yang terbaik. Life God Youth Community. Yes we are. Kurang mantap. Life God Youth Community. Udah getar belum? Belum. Udah belum getar. Ini sampai ini ya. Ini sampai ini bergetar. Amin. Biar suaramu, biar pujianmu, biar teriakanmu, suara sembahmu itu menggetarkan surga. Kalau belum ngeterin ini, keramik, jangan-jangan kamu belum pakai passion. Amin. Saya nggak pakai mic ya. Gede mana suaranya sama saya? Let's God Youth Community. Yes we are. Yes we are. Let's God Youth Community. Let's God Youth Community. Yes we are. Beri tepuk tangan buat saudara. Yang semangat ya. Kalau nyanyi yang semangat ya. Pelayan-pelayan yang semangat ya. Bukan kebaktian panti jompo, setuju? Ini harus bergetar. Amin. Yang di sini juga harus bergetar. Amin. Biar suaramu, biar gerak badanmu menggetarkan kota Cirebon. Dan hari ini gedung gak akan cukup lagi buat anak muda. Kalau di tempat ini ada api kemuliaan Tuhan dan hidupmu dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan, ini tempat gak akan kosong lagi. Amin. Saya percaya ini waktu akhir dari segala sesuatunya. Mari kita genapkan, mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan takut dan gentar, dengan cara menggetarkan dan membuat goyah semua yang namanya batasan-batasan. Amin. Kalian ini anak muda, betul? Coba sekarang bolehlah tepuk kanan kirinya. Anak muda lu ya. Lu tuh anak muda ya. Ya. Maupun udah kumisan, udah jenggotan. Kalau di tempat ini saya mau ngomong, kamu ini anak muda, amin. Boleh duduk, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Benar ya? Minggu kemarin, baru yang namanya Pentakosta, betul? Itu acara, bukan acara lah. Hari peringatan yang luar biasa buat umat Kristen. Apa sih? Pencurahan Roh Kudus. Kalau Roh Allah ada dalam hidup kita, siapa lawan kita? Kalau ada Yesus dalam hidup kita, siapa lawan kita? Ketika Dia Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus buat setiap kita, itu enggak cuma-cuma. Itu Roh Kudus tinggal di dalam hidup kalian selama-lamanya. Ketika kalian sudah terima Yesus dan dibaptis Roh Kudus, itu selama-lamanya, dan itu menjadi jaminan dalam hidup kalian dan saya. Siapa di sini yang sudah terima baptisan Roh Kudus? Coba angkat tangannya. Yang belum gak apa-apa. Yang sudah terima angkat tangannya tinggi. Angkat tangannya tinggi. Oke. Kalian yang sudah terima baptisan Roh Kudus, artinya apa? Roh Kudus menjamin hidup kalian
sampai garis akhir. Menjamin hidup kalian sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Itu Roh Kudus. Menolong, the helper. Penolong, sang penolong. Yang akan menolong setiap kita di dalam kondisi apapun dalam hidup kita. Makanya penting banget. Yang hari ini belum dibaptis Roh Kudus atau belum kenal siapa Roh Kudus, ayo tanya sama kakak rohani kalian, saya mau dibaptis Roh Kudus. Atau kalau perlu habis kebaktian ini kita akan berdoa supaya hidup kalian dipenuhi dengan rohnya yang kudus. Bukan rokok kudus loh ya. Rokok kudus itu gudang garam, jarum itu rokok kudus. Ini Roh Kudus ya. Bukan pulang-pulang cari rokok kudus di warung ya. Tapi ini Roh Kudus. Itu yang membawa, Holy Spirit itu yang membawa kalian sampai garis akhir. Membawa kalian sampai istilahnya tujuan akhir. Destiny kalau istilah kerennya. Amin. Hari ini setiap kita, kalau hari ini engkau mendengar tentang Roh Kudus, mari aktifkan itu. Amin. Sekarang kita akan masuk firman Tuhan. Saudara pernah dengar kata, coba tampilin gambarnya. Hari ini saya kasih judul sharing saya adalah Listen to His Voice. Voice-nya siapa? Voice-nya Tuhan. Apakah engkau dan saya sudah tahu atau sudah pernah mendengar suara dari Tuhan? Pertanyaannya itu bisa dijawab hanya engkau dalam hatimu dan dalam hati saya. Saya kasih judul Listen to His Voice. Ada tanda tanyanya. Cukup besar tanda tanyanya. Hari-hari ini sebagai anak muda kita harus tahu suara siapa yang kita dengar. Jangan-jangan kita selama ini hanya melakukan dan mendengarkan suara hati kita. Atau suara pikiran kita. Atau suara teman kita. Atau bahkan yang lebih parah, suara iblis yang kita dengar. Suara dari pihak musuh yang kita dengar. Hati-hati saudara. Hari ini mau gak mau saya mau ajarin masalah simpel. Mungkin masalah dasar. Satu hal yang saya tahu. Yang pertama, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Ngomong kanan kirinya. Tuhan masih bicara sampai hari ini. Percaya gak percaya, Tuhan yang kita sembah masih bicara sampai hari ini. Mungkin orang berkata, oh enggak, dia bicara sama hamba Tuhan. Dia bicara sama pemimpin saya. Dia bicara sama penatua gereja. Dia bicara sama pendeta saya. Dia bicara sama Musa 2500 tahun yang lalu. Dia bicara sama Petrus. Dia bicara sama Lukas. Dia bicara sama Markus. Dia bicara sama Timotius. Tapi hari ini gak zaman Kak. Hari ini saya gak pernah dengar suara Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu hari ini saudara. Tuhan masih bicara sampai hari ini. Dan yang kedua adalah Tuhan mau mengenal saudara dan saya dengan lebih lagi. Amin. Seringkali kita ngomong, iya apakah iya sih Kak? Tuhan tuh mas pengen bicara sama kita. Tuhan pengen bicara sama setiap kita. Dan Tuhan masih bicara sampai hari ini. Amin. Sebelum kita masuk ke ayat firman Tuhan, kita mau baca dulu. Di Yesaya 40 ayat 11 berkata seperti ini. Yesaya 40 ayat 11 berkata, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya Tuhan. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati.
Ngomong apaan sih kak? Kok ngomongin masalah domba sama bicara? Saudara tahu? Ada suatu istilah yang namanya, bisa ditampilin gambar anjingnya. Antropomorfis. Pernah dengar kata itu? Antropomorfis. Pernah dengar? Enggak pernah dengar? Antropomorfis. Pernah dengar? Ini saya baru saja ngomong. Antropomorfis. Pernah dengar? Nah. Pernah dengar? Pernah dengar? Kapan dengar ya? Barusan, pinter kamu. Antropomorfis. Kalian tahu artinya apa? Artinya binatang bisa ngelakuin seperti karakter manusia. Tadi kita ngomong, kita baca tadi di Yesaya. Kita ini adalah domba-dombanya Tuhan, betul? Di Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Daud mengumpamakan dirinya seperti seekor domba. Ada yang bisa ngomong? Tadi apa? Artinya antropomorfis. Itu seperti cerita fabel. Tuhan ingin mengumpamakan dirinya seperti seorang gembala dan kita ini adalah domba-dombanya. Antropomorfis itu sudah dilakukan sejak zaman Disneyland kuno. Siapa yang di sini tahu Mickey Mouse? Boleh angkat tangan? Ada yang pakai baju Mickey Mouse hari ini? Saya ngelihat hari ini ada yang pakai dogi, pakai kacamata. Betul? Inti adalah antropomorfis. Jelas? Ngomong kanan kirinya. Antropomorfis. Kalian tahu? Mickey Mouse yang kalian lihat itu bisa bicara enggak? Bisa. Donald Duck bisa bicara enggak? Sangat bisa kak. Dari kecil saya langganan Donald Bebek kak. Kalian tahu Bobo? Paman Gembul? Ada yang tahu Bobo? Bobo itu binatang apa sih? Hah? Kelinci bos. Kelinci bisa bicara enggak sebenarnya? Kagak bisa. Tapi pengarangnya membuat kelinci bisa bicara. Kelinci punya paman, kelinci punya papa mama. Kelinci yang namanya Bobo juga punya adik kalau nggak salah, ingat saya. Dan yang paling terkenal pamannya Bobo yaitu Paman Gembul. Paman Gembul seekor apa? Kelinci juga. Dan dia bisa ngomong. Mickey Mouse seekor tikus bisa ngomong. Itu artinya dia memakai kata antropomorfisme. Dan ternyata Alkitab kita, Tuhan yang kita sembah, sudah melakukan itu sebelum semua itu ada. Keren gak Tuhan kita? Keren gak Tuhan kita? Keren. Kasih tepuk tangan buat Yesus dong. Sejak zaman Daud, itu mulai domba. Daud mengibaratkan dirinya adalah domba. Karena dia ngomong Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dan hari ini kita ini adalah domba-dombanya. Bisa jelas sampai sini? Bisa jelas? Untuk supaya, kenapa kok Tuhan nganggap kita domba-dombanya? Kenapa Tuhan nganggap dia sebagai gembala? Itu ibaratnya saudara. Dia pengen ngasih tahu dengan cara yang gampang, dengan cara yang mudah. Kenapa Mickey Mouse ada? Kenapa Masha and the Bear ada? Kenapa ada Donald Duck? Intinya apa? Ingin memberikan pesan. Ingin memberikan suatu mungkin teguran. Ingin memberikan pesan moral. Itu adalah antropomorfis.
Tuhan yang kita sembah sudah melakukan itu sebelum ada Mickey Mouse, sebelum ada yang namanya Winnie the Pooh. Winnie the Pooh itu beruang, saudara. Beruang coklat, pemakan madu yang sangat ganas. Tapi dibuat sama penulisnya Winnie the Pooh. Dan yang namanya Tiger, yang namanya siapa itu? Eeyore. Terus ada lagi yang namanya, siapa lagi itu? Tokoh-tokoh di Winnie the Pooh. Dulu anak saya suka. Dan mereka bisa bicara semua, betul? Itu ingin menyampaikan pesan. Pesan moral kepada setiap kita. Dan Tuhan yang kita sembah ternyata juga sama. Dia sudah melakukan itu sebelum itu ada semua. Dan dia mengibaratkan dirinya adalah seorang gembala. Dan kita semua adalah domba-dombanya. Amin. Dan saya percaya seperti tadi saya ngomong. Tuhan masih berbicara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan ingin berbicara kepadamu dan kepadaku. Amin. Tapi permasalahannya, apakah kita mau berbicara sama Tuhan? Apakah kita mau listen? Apakah kita mau mendengarkan suaranya? Dan apakah kita bisa tahu itu suaranya? Atau jangan-jangan itu suara hati saya? Kita mau baca firman Tuhan. Yohanes 10. Nanti di rumah PR buat setiap kita. Baca Yohanes 10. Di situ judulnya, temanya Gembala yang Baik. Yohanes 10. Cukup singkat saudara. Baca Alkitab itu baik sekali. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 sebelumnya Yohanes 10 ayat 4 dulu. Yohanes 10 ayat 4 berkata seperti ini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia Tuhan, Sang Gembala, berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal hari ini. Kalau engkau dan saya mengikut Tuhan, garis bawahi, engkau dan saya harus mengenal suaranya. Mungkin suaranya lembut. Mungkin suaranya gak keras. Mungkin suaranya bicara lewat firman-Nya. Mungkin suaranya lewat dengan keadaan. Mungkin suaranya lewat dari teman rohanimu. Dari teman kakak rohanimu. Mungkin suaranya lembut. Gak keras. Tapi engkau harus tahu. Mengenal ini loh. Saudara tahu? Saya punya 2 orang anak. Saya tahu nggak suaranya dia, anak-anak saya. Di antara kerumunan misalnya, di antara anak-anak sekolah Selasa, di antara anak-anak sekolah Sion Kid, atau temu-temu saya lagi duduk di sebelah sana tuh, temu-temu anak saya ngomong teriak, "Papa, kira-kira bapak yang baik kenal nggak suara anaknya?" Kenal. Anak yang baik dia kan juga kenal suara bapaknya. Bahkan bau handuknya saya tahu. Ini handuk anak saya perempuan, ini handuk saya anak laki. Dari bau badannya saya tahu. Di antara kerumunan semua wanita, kalau istri saya ngomong, istri saya berteriak, Luki. Kira-kira saya dengar enggak? Saya akan tahu, oh itu suara istri saya, manggil saya. Kenapa? Saya kenal suaranya. Amin. Bisa ngerti sampai di sini apa yang saya maksudkan? Tuhan masih berbicara. Dan Tuhan pengen berbicara kepada kalian. Yang pertama saudara, kita mau baca. Gimana kita bisa mengenal, bagaimana kita bisa mendengar. Bisa tahu itu suaranya. Suara Tuhan. Yang pertama kata kerjanya adalah mencari. Ngomong kanan kirinya, mencari. Mencari. Yang pertama apa? Mencari.
bukan artinya Tuhan lagi ngumpet, saudara. Atau Tuhan nggak lagi on the side. Tuhan Roh Kudus itu ada di mana-mana, omnipresent. Tapi kita harus mencari. Mencari apa? Mencari hadiratnya. Dan Alkitab seringkali berkata, mengejar hadirat Tuhan. Artinya apa, Kak? Kok ngejar sih? Emangnya Tuhan lari-lari? Maaf ya saudara ya, Tuhan itu bukan Tom and Jerry. Bukan yang kejar-kejaran. Tapi Tuhan ingin setiap kita mengejar dan mencari hadiratnya. Mencari. Bagaimana caranya mencari? Kita harus menyediakan ruang dalam hati kita. Ruang apa kok? Ruang yang kosong ini loh dalam hati kita. Harus kita penuhi dengan Roh Kudus. Makanya kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus masih bicara. Tuhan yang sama masih bicara. Kalau gitu saya harus cari ruang kosong kok. Atau ruang khusus. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi bukan cari rumah kosong terus cari setan, cari uka-uka. Itu cari masalah saudara. Tapi sediakan ruang dalam hidupmu. Ketika engkau lagi sendiri. Ketika engkau lagi olahraga. Atau ketika engkau lagi mengendarai motor, mengendarai mobil. Lagi diam. Lagi mau bobok. Atau pagi-pagi hari. Sediakan ruang khusus. Sediakan waktu khusus. Ruang dan waktu ini yang kalian harus tentukan. Cari, kejar hadirat Tuhan. Sediakan ruang, sediakan waktu. Mungkin waktu terbaikmu adalah waktu pagi hari. It's okay. Mungkin waktu terbaikmu adalah waktu sehabis mandi sore. It's okay. Mungkin waktu terbaikmu adalah sebelum semuanya setelah semuanya selesai, setelah semua chatting selesai, semua pekerjaan selesai, semua PR sekolah selesai, kamu mau tidur. Ini waktu dan ruang yang terbaik untuk engkau mencari kehendak dan rencana Tuhan. Hari-hari ini, mari mencari dan mengejar. Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Kita mau baca di Yeremia 22 ayat 21. Yeremia 22 ayat 21 berkata seperti ini. Aku telah berbicara kepadamu. Dengerin. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Alkitab The Message ngomong gini. I spoke to you when everything was going your way. You say, I am not interested. You have been that way as long. I have known you never listening to a thing I said. Tuhan itu sudah berbicara sejak kalian ada di perut ibu kalian. Makanya Daud ngomong, engkau Tuhan yang menenun. Mana dengar ayat itu? Saya mau berkata hari ini, Tuhan sudah berbicara ketika engkau ada di dalam rahim ibumu. Masalahnya, sampean atau kono durung sadar. Tapi hari ini saya ingin menyadarkan saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara sejak engkau di dalam kandungan ibumu. Tapi seringkali kita nggak bisa mendengar suaranya. Kita nggak ngerti suaranya. Kita nggak tahu itu suaranya. Jujur, saya nggak pernah dengar Tuhan ini bicara lewat telinga saya belum. Tapi saya tahu Tuhan bicara di hati saya. Ini loh muncul suara di hati. Dan saya tahu hari ini itu suara Tuhan.
Tapi saya yakin dan percaya, saudara-saudara, teman-teman semua akan lebih hebat. Tuhan akan bicara secara audible lewat hidupmu. Dan saya percaya, Tuhan itu tidak punya hotline khusus. Oh ya, ini si A, depositonya banyak. Oh ini si B, ini anaknya Sultan, jadi kasih hotline khusus deh, kasih nomor bebas pulsa deh. Kagak, nggak gitu Tuhan kita. Setiap kita bisa punya hotline khusus dengan Dia, punya sambungan langsung, dan kita bisa bicara, kita bisa mencari Dia, mengejar Dia, kapanpun, dimanapun, di dalam ruang apapun, di dalam waktu apapun. Ketika engkau bersepeda, ketika engkau olahraga, ketika kadang engkau di kelas, kadang engkau di depan laptopmu, kadang engkau lagi nonton film kesukaanmu, kadang-kadang Tuhan berbicara lewat film, kadang-kadang Tuhan berbicara lewat keadaan, kadang-kadang Tuhan bicara lewat firman-Nya, kadang-kadang Tuhan bicara lewat kejadian yang mungkin engkau nggak pernah prediksi, temu-temu ada kejadian seperti ini. Oke, ini suara Tuhan. Bisa ngerti apa yang saya maksudkan sampai saat ini? Itu artinya kita harus mencari, kita harus mengejar, mencari dan mengejar. Jangan seperti kata Yeremia, I spoke to you when everything was going your way. Hari ini engkau menikmati masa mudamu dengan sia-sia. Engkau menikmati masa mudamu dengan happy-happy. Engkau menikmati masa mudamu dengan caramu sendiri. Dan engkau tidak dengar suara Tuhan. Hati-hati nak. Tuhan dah ngomong, I spoke to you when everything was going your way. Kitab NIV ngomong, Tuhan sudah berbicara ketika engkau sedang baik-baik saja. Hari ini semua baik-baik saja. Ini waktunya. Engkau harus bicara. Engkau cari kehendak Tuhan. Engkau cari apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Di sini ada yang mau menikah gak sih, sebab jujur? Ada yang mau menikah, cuma kok bom-bom aja yang mau menikah, yang lainnya enggak, saya doain. Dari tempat ini kalian keluar tidak akan ada yang menikah. Ayo, angkat tangannya, coba siapa yang mau menikah? Yang enggak mau menikah enggak apa-apa. Yang mau menikah, yang SMP kelas 1 mungkin belum kepikir. Yang SMA mau menikah enggak? Hah? Habis lulus SMA, habis lulus dari sekolah, mau cari siapa? Hah? Mau cari siapa? Otniel cari siapa Otniel? Cari Tuhan, suara baik. Cari siapa? Tuh kan cari duit. Cari Tuhan atau cari duit? Hah? Lu kok ditanya pendeta cari Tuhan ngomongnya. Tapi saya ngomong 90% orang. Lulus SMA cari apa? Cari jodoh kok. Nanti di kuliah cari jodoh. Ada lagi, lulus SMA mau ngapain? Saya gak bisa kuliah, mau cari duit. 90% lulus SMA mau cari apa? Cari jodoh. Cari duit. Gak ada yang orang ngomong mau cari Tuhan seperti Otniel. Semoga apa yang kau katakan itu keluar dari hatimu Otniel. Ingat ya, Otniel mau cari Tuhan bukan cari jodoh ya. Ingat. Habis ini mau sekolah teologi ya kamu? Ya, atau mau jadi pastor? Oh enggak. Biasanya orang cari jodoh, mulai hari ini berdoa untuk calon pasangan hidupmu. Amin. Yang belum punya pasangan hidup loh ya, yang sudah punya pasangan hidup jangan cari lagi. Buat Chris, buat Iko sudah telan sampai destinimu genap. Nah, yang belum punya seperti Kobombo misalnya ini ya, doain pemimpin kalian supaya dapat jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Jangan sampai dia dapat jodoh terus dia meninggalin kalian. Betul nggak sih? Ya enggak? Hah? Ya.
Buat yang di belakang juga berlaku. Buat Budi, buat siapa itu? Buat Aldi, buat Hoki. Berdoa, tidak ada kata terlambat. Amin. Tidak ada kata terlambat. Buat yang masih muda-muda, buat yang 20 tahun ke bawah, doain, Tuhan berikan aku jodoh yang terbaik, yang dari Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan akan sediakan yang terbaik buat hidupmu. Jodoh yang terbaik itu akan membuat engkau melejit naik. Amin. Bukan turun tajam. Dan hidup di dalam kekristenan itu, saya nggak percaya yang namanya roda kehidupan. Kalian tahu roda kehidupan? Hari ini di bawah, besok di atas, besok di bawah, besok di atas, nanti besok-besok lagi di bawah. Itu roda kehidupan, saudara. Dan saya ngomong, itu kutuk roda kehidupan. Tapi di dalam Yesus, di dalam kekristenan, tidak ada yang namanya kutuk roda kehidupan. Nggak ada tuh, well of fortune tuh nggak ada. Tapi yang ada apa? Berjalan bersama Yesus. Dari pagi sampai rembang tengah hari. Amin. Mungkin di dalam perjalanan kita ada yang namanya tanjakan, ada yang turunan. It's okay. Tapi yang penting tujuannya sampai. Siapa yang di sini pernah ke puncak atau ke Kuningan lah, jangan ngomong ke puncak lah, ke Kuningan. Kuningan tuh tempat tinggi, tuh tempat rendah. Apakah semuanya waktu kita berjalan ke Kuningan semuanya nanjak terus? Enggak kan? Kadang-kadang ada turunan, saudara. Kadang-kadang ada lekukan. Kadang-kadang ada tikungan tajam. Kadang-kadang ada jalan yang rusak. Tapi percayalah, berjalan bersama Tuhan tidak pernah turun, tidak pernah di bawah, tapi kita terus naik sampai destiny kita genap. Amin. Itu berjalan bersama Tuhan, bukan roda kehidupan. Hari ini, ayo mulai doa, cari kehendak Tuhan. Tuhan, jodohku siapa? Nanti kita akan teruskan ini, nanti kalian akan semakin tahu. Ternyata listen his voice itu nggak beda sama kita cari pacar loh sebenarnya. Di sini saya udah punya pacar, coba angkat tangan. Yang udah punya pacar? Yang udah punya pacar? Atau yang pernah punya pacar deh? Kasian banget sih. Pernah punya pacar? Kok Bum pernah punya pacar kan? Pernah. Kok Iko pernah punya pacar? Pernah. Chris pernah punya pacar? Pernah kan? Iya, udah punya istri pasti pernah punya pacar. Siapa yang di sini pernah punya pacar atau pernah didekati orang? Pernah didekati orang atau mendekati orang? Boleh angkat tangannya. Gak usah malu. Gak usah malu. Itu manusiawi, teman. Coba angkat tangannya. Siapa di sini? Rata-rata ya, 50% ya. Sudah pernah didekati orang dan pernah mendekati orang atau pernah dikecengin sama orang ya. Betul? Pernah? Betul? Tapi ingat ya, jangan sesama jenis. Amin. Harus lawan jenis. Dipastikan yang mendekati kalian harus lawan. Dengar Orniel ya, harus lawan jenis ya. Ingat. Dengar yang sebelah sini. Yang di belakang harus lawan. Adam ketemu Ahmad tuh gimana kamu tuh? Adam ketemu Hawa. Adam gak ketemu Ahmad. Betul? Hawa pun harus ketemu Adam. Hawa harus ketemu Adam. Hawa tidak ketemu sama Siti Jumela. Hawa gak ketemu sama Siti siapa? Enggak. Apalagi yang pakai bin-bin, gak ketemu. Tapi Hawa ketemu sama Adam. Dan Adam ketemu sama Hawa. Doakan mulai hari ini. Kaget ya? Nah, biar kaget. Ya. Supaya kamu tahu, oh ya suatu saat saya pasti akan menikah dengan istri yang daripada Tuhan. Amin. Siapa namanya yang kaget ini? Siapa namanya? Matthew. Matthew nama yang keren banget. Kasih tepuk tangan buat Matthew. Tadi udah kaget. Yang pertama apa tadi? Mencari. Yang kedua saudara. Gimana kita bisa dengar suara Tuhan?
kita harus mengenal. Ngomong kanan kirinya. Suaranya. Di Yohanes 10 ayat 10 kita mau baca. Aku datang, saya dengan cepat. Yesus datang supaya mereka atau kita semua mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yesus juga memperingatkan kita mengenai pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang kata Yesus supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidupmu dan hidupku adalah hidup di dalam Yesus. Jangan biarkan pencuri, jangan biarkan suara yang lain mencuri hidupmu dan hidupku dan membuat engkau jauh dari kasih Kristus. Amin. Seperti pokok anggur tidak bisa berbuah kalau kita nggak nempel sama pokok anggurnya. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Kita nggak bisa berbuah ketika kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mengenal suaranya. Seperti tadi gembala, ada yang tes pertama, tes kedua, tes ketiga. Mereka nggak mau dengar suara yang bukan gembalanya. Maupun hampir sama. Mereka ngomongnya hampir sama. Tapi mereka tahu banget siapa gembala yang asli. Siapa Roh Kudus yang membuat kita sampai garis akhir. Yang kedua, gimana kita bisa mendengarkan suaranya? Kita harus mengenal suara gembala kita. Mengenal siapa? Gembala kita siapa? Markus 4 ayat 9 berkata, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan hari ini saya mau berkata, firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Lihat, Yohanes 10 ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Engkau dan saya sudah Tuhan kenal sejak engkau di dalam kandungan ibumu. Dan di ayat 14 berkata, dan domba-dombaku yaitu kita semua mengenal aku, mengenal Tuhan. Baca, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Ada saling kenal antara domba dan gembalanya. Amin. Tuhan sendiri sudah ngomong, tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Baca firman Tuhan. Gimana caranya mengenal? Baca firman Tuhan. Hari ini siapa yang sudah baca firman Tuhan? Coba boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang belum baca, saya sarankan, mari baca firman Tuhan. Biar hidupmu bisa mengenal Sang Penciptamu. Bacanya gimana Kak? Kejadian sampai Wahyu. Kalau sudah habis gimana? Ulang lagi Kejadian sampai Wahyu. Males bacanya? Jangan males. Kalau engkau ingin mengenal siapa penciptamu, engkau harus baca firman Tuhan. Amin. Tanpa engkau tidak baca firman Tuhan, engkau tidak bisa mengenal Sang Pencipta itu. Amin. Tips, mungkin kalian bisa tanya sama kakak rohani kalian. Gimana caranya baca? Kalau saya pribadi, saya setiap hari baca itu Amsal. Amsal itu ada berapa pasal? 31. Itu melambangkan 31 hari. Kalau harinya cuma 30 gimana Kak? Ya hari 30-nya double bacanya. Jelas. Saya baca Amsal setiap hari. Dan saya baca Kejadian, satu Kejadian dari awal sampai Wahyu. Bacanya sekarang gimana Kak? Nganclok-nganclok, enggak nganclok-nganclok. Per kitab saya baca. Karena saya sudah habisin. Dari Kejadian sampai Wahyu habisin. Tapi saya sekarang bacanya per kitab. Sehari bisa berapa pasal? Nggak usah tanya, nanti kaget, nanti jantungan. Dulu ketika saya ada di Life Guide Community,
sekitar mungkin berapa? 15 tahun yang lalu. Itu saya sudah baca 10 sampai 15 pasal. Hari ini Kak Bom baca pasal, ayo 10, oke. Belum nambah-nambah dari dulu. Kok bisa baca segitu banyaknya? Saya selain baca, saya juga dengerin Holy Bible. Kalian tahu hari ini ada Alkitab Bible audio, itu dengerin. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul karena pendengaran. Di aplikasi handphone kalian itu ada aplikasi namanya Holy Bible. Dan kalau kalian punya iPhone, itu di iPhone kalian itu, kalian ambil di application store, di iTunes, itu ada Alkitab. Dan itu bisa didengerin setiap hari. Tanpa kalian sadar, kalian sudah baca berpasal-pasal. Perjalanan saya ke Indramayu, saya bisa dengerin 20 pasal. Hebat kan teknologi? Hebat. Kalian hidup di dalam zaman teknologi. Waktu saya kecil, waktu saya seusia kalian, gak ada itu audio Bible. Tapi usia kalian hari ini, kalian dihujani dengan yang namanya teknologi. Ayo gunakan teknologi itu dengan baik. Perdengarkan firman Tuhan. Ketika kalian di mana, ketika kalian lagi nunggu, ketika kalian lagi apa, pasang earphone kalian, dengerin firman Tuhan. Dan itu akan membuat hidupmu sampai garis akhir dengan penuh gilang gemilang. Jangan cuma ngegame, harus seimbang. Bukan saya nggak ngomong saya nggak setuju ngegame, saya setuju ngegame, silakan ngegame. Silahkan main game komputer, silahkan. Tapi hidup itu harus seimbang. Amin. Seekor Raja Wali bisa terbang karena sayapnya ada 2. Harus seimbang. Kalau enggak seimbang, hidupmu juga jadi aneh. Engkau enggak bisa tahu. Mungkin, tahu enggak game ini? Kakak tahu. Taunya apa? Taunya firman Tuhan. Taunya 10 tulah, taunya kejadian, taunya hukum Taurat. Kalian bisa gak punya teman, temannya pendeta semua nanti. Tapi hidup ini harus seimbang. Amin. Ngomong kanan kirinya, seimbang. Seimbang. Kalau hidupmu gak seimbang, hidupmu akan terpincang-pincang. Orang pincang itu gak bisa lari. Jangankan terbanglah, mimpilah. Kalau hidupmu terpincang-pincang, keseret nih. Satu rohani, satu jasmani, satu rohani, satu jasmani. Ayo seimbang. Seimbang dalam Yesus. Amin. Saya hari ini mau nunjukin bagaimana kita mengenal Tuhan itu pribadi. Amin. Dia bukan cuma roh. Dia gak bisa kelihatan, betul. Tapi Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang pribadi. Amin. Dia punya perasaan, dia punya keinginan. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang batu, cuma patung diam aja, gak bisa denger, tangan gak bisa gerak. Tapi Tuhan yang kita sembah masih berbicara dan ingin berbicara. Dan dia adalah pribadi. Dia punya perasaan, dia punya keinginan. Dan dia punya mimpi. Dan dia juga punya visi. Amin. Bisa jelas sampai sini? Tuhan yang kita sembah itu pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tri-inunan, tri-in-one, tritunggal. Dan punya perasaan, punya keinginan. Yang pertama, ketika kita ingin mengenal seseorang atau kita ingin mengenal Tuhan, gak usah jauh-jauh. Tadi kan saya di awal saya udah ngomong, siapa yang di sini pernah PDKT atau pernah punya pacar atau pernah didekatin orang atau pernah punya teman dekat? Rata-rata pernah punya semuanya, betul? Yang pertama, ketika kita mau kenal seseorang, yang pertama apa? Kita harus tahu karakter. Kita pengen kenal. Saya pengen kenal sama Bom. Saya pengen kenal sama Iko.
Mungkin kita cuma ya ketemu kalau lifeguard, ya ketemu kalau pelayanan, ya ketemu kalau dia lagi di mall, say hello, halo, gimana kabarnya, pelayanan apa lu? Itu cuma apa? Cuma ya teman, say hello. Tapi kalau saya ingin kenal pribadinya, saya harus tahu karakter dia seperti apa. Saya akan membuka pintu hidup saya, kayak harus tahu karakter orang ini seperti apa. Apakah dia orang yang setia? Apakah dia orang yang suka mengambil keputusan dengan tepat? Apakah dia orang yang murah hati, jujur? Apakah dia sabar atau pemarah atau pemalu? Karakternya seperti apa? Kita harus tahu. Betul gak sih? Kita pengen kenal seseorang, lawan jenis kita. Kita harus tahu karakternya dia dong. Orang ini gimana? Betul ya saudara ya? Yang pertama ngomong kanan kirinya, karakter. Yang kedua, kita pengen mengenal seseorang. Kita harus tahu nilainya. Apakah dia ini orang yang hormat? Bisa menghormati orang lain? Orang yang dewasa? Punya nilai tanggung jawab? Apakah dia kekanak-kanakan? Kita harus tahu. Nilainya seperti apa? Yang ketiga, kepribadiannya seperti apa? Tertutup, pendiam? Bagaimana? Tapi ini ya PR buat setiap kita ya. Tuhan kita itu pribadi yang sangat lembut. Dan pribadi yang tidak cerewet. Mungkin seringkali orang ngomong, Tuhan itu seperti apa? Kalian tahu GPS? Pernah ada yang tahu di sini pakai Waze atau pakai Google Maps, mau pergi ke tempat sesuatu pakai Google Map? Kalian tahu Google Map itu nggak bicara terus kan, kanan. Nah depan ada di ini. Nggak cerewet. Waze itu nggak cerewet. Kalau ada hal-hal penting, dia baru ngomong. Ada kamera, polisi di depan. Ada polisi di depan, hati-hati loh. 1 kilometer lagi kamu akan belok. Tapi dia gak akan ngomong 70 kilometer lagi akan belok. Dia gak pernah ngomong, saya tuh selalu kalau nyetir mobil, kalau keluar kota pasti pakai Waze atau pakai Google Map. Dan saya gak pernah menemukan Google Map saya atau Waze saya itu ngomong setiap menit, gak ngomong terus. Lah Tuhan itu seperti itu. Dia gak ngomong terus, tapi dia akan ngomong dengan lembut. Dan dia akan ngomong dengan terarah. Untuk mengarahkan hidupmu kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Amin. Mungkin hari-hari ini engkau punya ibu-ibu yang cerewet. Atau mama yang cerewet. Gak apa-apa. Itu terimalah. Itu kesukaan di dalam hidupmu. Karena ada yang nyerewetin hidupmu. Tapi kalau bapak di surga. Itu bukan ibumu. Itu bapakmu. Bapak itu gak cerewet. Ya hari-hari ini ada juga sih bapak-bapak yang cerewet. Tapi bapak di surga itu gak cerewet. Amin. Itu yang keempat. Yang keempat betul ya. Kepribadiannya bagaimana? Apakah tertutup, pendiam dan sebagainya. Kita harus kenal kepribadiannya. Yang berikutnya adalah. Dia itu Tuhan yang punya kerinduan. Kalau kita pengen mengenal seseorang. Mengenal lawan jenis kita. Kerinduannya apa? Jangan cuma nanya, udah mandi belum? Udah makan belum? Udah makan malam belum? Udah pulang atau belum? Bedanya apa lu sama Sapam? Bedanya apa lu sama ibunya? Tanya kepribadiannya gimana? Tahu kenali kepribadiannya, tahu kerinduannya apa, mimpinya apa, visinya apa, mimpi terdalamnya dia apa. 5 tahun setelah ini lu mau ngapain? Jangan ngomong 5 tahun deh kok, besok aja saya gak tahu mau ngapain. Nah hati-hati. Cewek-cewek di sini tanya kerinduan calon suami kamu. Atau orang yang PDKT sama kamu.
Emang kerinduan kamu apa? Visi mimpi kamu apa? Setelah lulus kuliah mau ngapain? Setelah lulus SMA mau ngapain? Kalau jawabannya cari jodoh, berarti bukan kamu yang mau didekatin. Jelas? Cari uang. Cari uangnya gimana? Nyolong. Nipu orang. Ketika kita mengenal satu sama lain, ketika kita mulai didekati oleh orang lain, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan cuma bergejolak, udah makan belum, udah mandi belum, mau kemana, lagi ngapain, lagi di mana, apa ngapain. Emangnya lu security baru? Emangnya lu pengawal baru? Cari kerinduannya apa? Cari mimpinya apa? Cari informasi sebanyak-banyaknya. Lu mau ngapain? Habis kuliah mau ngapain? Habis SMA mau ngapain? Visi misi mimpi lu apa? Jelas? Berubah. Yang cowok-cowok juga berubah. Kalian itu gak diciptakan jadi security. Kalian gak diciptakan untuk cuma jadi mamah pengganti atau papa pengganti. Jangan kebanyakan nonton drakor. Seimbang. Amin. Ngomong kanan kirinya seimbang. Yang berikutnya, cari pengalamannya. Apa yang dia alami. Mungkin masa lalunya gimana. Waktu kecilnya gimana. Saya gak pernah kecil, saya dari Batu kayak Sunggokong. Ya sudah, susah ngomongnya. Cari waktu SD di mana, SMP di mana, pengalamannya apa. Itu akan jadi pembicaraan yang menuju sesuatu tujuan. Amin. Bukan pembicaraan yang kosong, koplong-koplong, tong kosong berbunyi nyaring, tak terdengar bunyinya malah kadang-kadang. Amin. Yang keenam, batasannya. Apa yang pernah dia lakukan, apa yang dia paling takut, apa yang dia paling gak suka. Kejadian-kejadian, pernah gak naik roller coaster, pernah gak kesini, pernah gak usah jauh-jauh lah, pernah gak ke kebun binatang, pernah gak ke Gembira Loka misalnya, atau pernah gak ke Kejawanan, gak usah jauh-jauh. Bicara yang formal-formal, bicara yang normal-normal. Amin. Batasan, kita bicara dengan batasan. Amin. Yang terakhir saudara, kamu harus tahu gaya hidupnya seperti apa. Ketika kita ingin mengenal seseorang, gaya hidupnya seperti apa. Perlente, kesukaannya apa. Wah dia mah anak sultan. Wah dia sih pengennya gini. Gaya hidupnya bagaimana, lifestyle-nya gimana. Bisa ngimbangin gak? Kalau gak bisa ngimbangin, ya sudah. Jangan-jangan bukan jodoh. Jelas? Dari apa yang saya tadi mungkin 6 atau 7 yang saya ngomong tadi. Itu friendship, cara kita mengenal seseorang. Tapi gak ada salahnya. Gimana kita cara mengenal Tuhan kita. Mungkin cuma dengan 4 kita sudah tahu. Oh ya Tuhan kita tuh seperti ini. Dari kejadian, dari omongan kita bisa tahu. Amin. Yang kedua mengenal, yang terakhir dari yang terakhir. Kalau kita sudah dengar suara Tuhan, atau kita pernah dengar suara Tuhan, atau kita mau coba dengar suara Tuhan, dan kalau kita sudah hafal suara Tuhan, yang terakhir adalah menguji. Ngomong kanan kiri ya, menguji. Menguji. Mengujinya lewat apa? Sekali lagi saya ngomong, lewat firman Tuhan. Tuhan tidak mungkin menyangkali firman-Nya. Tuhan tidak mungkin menyangkali firman-Nya. Uji lewat firman Tuhan. Kalau kita sudah menguji, mengkonfirmasi, ada ayatnya, ada firman-Nya. Itu sudah termasuk lakukan. Kata yang kedua selain menguji adalah menguji, yaitu mengkonfirmasi. Yang kedua adalah keselarasan. Tuhan itu Tuhan yang selaras. Ketika engkau punya rencana yang sangat luar biasa. Masalah apa misalnya?
jurusan, jodoh, jurusan itu maksudnya jurusan kuliah biasanya anak-anak itu. Saya anaknya kuliah di mana ya? Ambil jurusan apa ya? Mulai doain hari-hari ini. Jodoh itu nggak bisa, waduh salah, ganti, nggak bisa loh. Di dalam Yesus, di dalam kekristenan, sekali menikah, sekali. Tidak bisa bercerai. Karena Tuhan membenci perceraian. Hati-hati masalah jodoh. Hari ini engkau ngomong, jodoh tinggal jodoh aja. Siapa yang suka sama saya oke. Jangan mau. Harus diuji, dikonfirmasi. Harus yang namanya diselaraskan. Selaras enggak? Artinya apa? Saudara pernah naik pesawat terbang di malam hari, nonton di YouTube ya, mendaratkan pesawat di malam hari. Itu nanti kita akan lihat seorang pilot akan mendaratkan pesawatnya. Itu ketika ada keselarasan lampu-lampu yang berkedip di sepanjang. Dan dia akan tahu, oh iya, itu lampu yang berkedip itu adalah landasan. Tapi seorang pilot yang profesional, dia tidak akan melihat cuma karena lampu berkedip atau lampu yang selaras. Jangan-jangan itu bukan bandara, jangan-jangan itu bukan landasan, tapi itu hanya sebuah jalan tol. Atau mungkin jalan bebas hambatan. Hati-hati saudara. Hari-hari ini mungkin suara iblis atau suara temanmu lebih kuat daripada suara Tuhan. Tapi kita harus bisa mengujinya. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Dan kita punya yang namanya firman Tuhan. Harus dicek. Harus dikonfirmasi. Dan harus selaras dengan firman Tuhan. Kalau ini selaras, oke, aku lakukan. Jangan sampai ini bukan landasan, tapi ternyata hanya jalan tol. Yang terjadi adalah apa? Malapetaka, saudara. Hati-hati ketika kita salah ambil jurusan, ketika kita salah ambil jodoh, apalagi kita salah pilih Tuhan, itu yang jadi adalah malapetaka dalam hidup kita. Jangan pernah tukarkan apapun imanmu, Yesusmu dengan jodoh, dengan hidup, kelimpahan atau apapun. Jangan pernah. Karena kita ini sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan. Dan sekali lagi saya berbicara, Tuhan sangat mengenal engkau satu demi satu. Bahkan namamu Tuhan itu sudah kenal. Mungkin saya gak kenal satu persatu namanya. Dan percayalah saya gak akan kenal. Saya jarang ketemu juga. Tapi Tuhan yang saya sembah dan yang Anda sembah mengenal saudara luar dalam. Karena sejak dalam kandungan ibumu, engkau sudah dikenal oleh Bapakmu di surga. Amin. Mari tutup Alkitabmu, tutup handphonemu, kita mau berdoa saat ini. Kami percaya Tuhan, firman sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan terlebih ingin mengenal kami Tuhan daripada kami mengenal Engkau. Bahkan nama setiap kami pun Engkau sudah tahu. Dan Engkau tahu sejak dalam kandungan kami. Tuhan mengenal kami secara pribadi. Mari Tuhan, biar malam hari ini Engkau sadarkan setiap kami bahwa Engkau sudah mengenal kami. Dan Engkau Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dan ingin berbicara di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Mari cari Tuhan saat ini. Cari Tuhan saat ini. Biar pribadi demi pribadi
Gak usah tengok kanan kiri. Ngomong sama Tuhan, ngomong sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Bukan kata orang, bukan kata pendetaku, bukan kata kakak rohaniku, bukan kata kakak komselku. Tapi aku ingin mengenal Engkau secara pribadi. Karena aku tahu Tuhan, ketika aku mengenal Engkau, seekor domba mengenal gembalanya. Dan ketika gembala itu mengembalakan dombanya, dia akan membawa kepada air yang tenang. Daud sendiri pernah berkata, Dia Tuhan yang menyediakan hidangan bagiku. Dia Tuhan yang mengurapi kepalaku dengan minyak, sehingga pialaku penuh melimpah. Dan dia sendiri Daud pernah berkata, kebajikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Dan biarlah hari ini engkau mengikut gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jesus. Kerataya syakarapataya shikiri. Jesus. Kau mengenalku. Mengenalku lebih. Nyatakan isi hatimu buat setiap kami. Kami adalah domba-dombamu. Mengenalku. Mari katakan lagu ini. Lebih dari siapapun. Kau tahu Tuhan cerita setiap kami. Kau tahu ceritaku dan isi hati. Mari fokuskan hidupmu. Mari fokuskan hatimu dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang tidak memperdulikan apapun masa lalumu. Tetap memilihku, memberikanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari katakan Engkau Tuhan. Lebih dari siapapun, dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, ubahkanku. Mari ubahkan setiap kami, Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil. kami percaya tidak ada yang mustahil. Masa depan kami, hidup kami, Kuasamu dan satu berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. mari katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih
Tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. ubah setiap kami, sempurnakan. Jadi raya indah. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Sekalipun Kuasa kami percaya, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. mari taruh kanan tanganmu di dada dan berkata, Tuhan, Engkau tahu ceritaku. Tuhan, Engkau tahu masa laluku. Tiada yang Apa yang mustahil buat Tuhan, bagimu. tidak ada yang mustahil buat Yesus. Dan hari ini Kuatkanku, mungkin dunia berkata, nggak mungkin, itu mustahil. Engkau dari keluarga yang miskin, engkau dari keluarga yang tidak kaya, engkau kurang cakep, engkau kurang cantik, engkau kurang mancung, engkau kurang putih, engkau kurang hitam. Tapi hari ini Tuhan berkata, dari engkau lahir, dari dalam kandungan ibumu, aku mengenal engkau, nak. Aku sudah mengenalmu dari kandungan ibumu, dan kau sudah aku pilih menjadi imam yang rajani. Mari hari ini taruh hidupmu di altarnya yang kudus. Taruh hidupmu, tiada yang mustahil bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena rohnya yang kudus sudah ada di tengah-tengah kita dan ada di dalam hidupmu. aku berserah. Tambahi iman kami, Tuhan. Tambahi percaya kami, Tuhan. Ampuni kami yang tidak percaya ini. Ikuti Panggilanmu, panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan berkata, Ini aku percaya tidak ada yang mustahil buat Yesus. bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
setia